Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Gebang di Kabupaten Langkat sedikit sharing mengenai materi tentang persoalan fikih yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi kitab Taharah, yaitu kitab pembahasan tentang taharah yang saya kutip dari kitab Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah karya Syekh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid yang ditulis oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qam. Pada halaman ke-55 diterangkan kitab Taharah, kitab tentang taharah. Jadi ta'rifut taharatu lughatan, secara bahasa taharah itu adalah dikatakan sesuatu yang bersih. Nazafatu wal khulus, yaitu bersih, dapat dikatakan bebas, minal adnasil hissiyah, yang bebas dari segala bentuk kotoran yang bila kita lihat dari yang bisa dapat kita lihat dari panca indera kita. Artinya dalam pandangan panca indera kita melihat tidak ada kotoran, maka itu sudah termasuk bersuci, suci atau bebas daripada kotoran. Sebagaimana kataharati 'anil hadasi wal khabas, yaitu seperti suci yang dimaksud itu sama seperti bebas daripada hadas dan najis. Secara maknawiyah, secara abstrak, taharah ini adalah suci dari segala bentuk penyakit hati. Jadi taharah itu bisa dikategorikan bersuci daripada hadas, daripada najis yang terlihat daripada indera kita, indera penglihatan misalnya, dan dia juga dimaksudkan taharah itu suci daripada penyakit hati yang tidak nampak oleh panca indera, seperti kal ujub, kal kibri wal hasadi war riya. Ujub, bangga diri, sombong, hasad, dengki, dan riya, memamer-mamerkan. Kemudian secara syariat yang dimaksud dengan taharah ini raf'u hadasi au izalatun najis, yaitu menghilang perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan, untuk mengangkat hadas. Ma fi ma'nahuma, dan semakna dengan dua ini, semakna dengannya, au ala suratiha, yaitu menghilangkan. Jadi mengangkat, menghilangkan itu sama maknanya. Untuk menghilangkan apa? Suratihima, daripada keduanya itu adalah hadas dan najis. Wa hadza ta'riful al-Imam Nawawi, sebagaimana yang dikatakan al-Imam Nawawi, bahwasanya secara bahasa definisi menghilangkan ini tadi, yang pertama raf'al hadas, mengangkat hadas, qal wudu wal ghusl, yaitu
seperti wudhu dan seperti mandi wajib atau mandi besar. Nah, yang kedua, izalatun najis, menghilangkan najis ini kal istinja bil ma'i, seperti cebok dengan menggunakan air. Wa khaslu saubi mutanajis, yaitu mencuci pakaian yang terkena oleh najis. Nah, yang ketiga, ma fi makna raf'al hadas, atau yang semakna dengan menghilangkan hadas, katayamum, bertayamum, wudu wa wudu'i sahibid darurah, wudunya orang yang dalam keadaan darurat, seperti kasalisil baul, orang yang beser atau kencing terus menerus, maka juga termasuk dengan taharah. Fa innal hadasa la yartafi'u fihima, disebutkan ini semakna mengangkat menghilangkan hadas dan najis, ini disebutkan semakna karena orang-orang ini tidak hilang kewajibannya, keharusannya untuk melakukan taharah, tapi karena dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan melakukan hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berhadas. Contohnya seperti orang yang beser, kencing terus-menerus, maka dia diperbolehkan melakukan ibadah, tapi ada caranya, ada bab tersendiri mengatasi orang yang kasalisil baul ini. Kemudian yang keempat, ma fi makna izalatin najasah, apa yang semakna dengan menghilangkan najis ini, kal istinja bil hajar, istinja dengan batu. Selanjutnya, yang semakna dengan istinja itu menghilangkan najis tadi, kal istinja bil hajar, istinja dengan batu, itu disebut dengan taharah. Fa inna asara najasah, karena sesungguhnya kalau dia hanya menganggap hilangnya istinja itu tadi, kotoran yang melalui istinja itu dengan air, maka dia fa inna asara najasah, karena nah, selanjutnya ma ala surati rafil hadas kal aksalil masnunah, ada suatu perbuatan yang seperti mengangkat seperti taharah, tapi bukan menghilangkan hadas. Dia seperti mandi sunnah. Nah, mandi sunnah itu tidak ada hadas yang dihilangkan, tapi hanya sekedar mandi ya menghilangkan najis, dan dia seperti taharah, seperti menghilangkan hadas tapi bukan menghilangkan hadas. Seperti berwudu mujaddid, yaitu memperbaharui wudu. Wudu yang pertama tidak batal, tapi tidak ada keraguan untuk melakukan pembaharuan wudu. Ini tidak ada keraguan karena wudunya itu, karena ya memang hanya sekedar untuk berniat untuk memperbaharui wudu aja. Wal khaslati saniyah wa salasati fi khaslil yadi wa ghairiha. Adapun basuhan kedua dan basuhan ketiga, fi khaslil yadi, saat membasuh tangan dan lainnya. Maksudnya, kalau mandi taharah itu tadi ada
basuhan pertama, kedua, dan ketiga, maka basuhan pertama inilah yang dianggap mengangkat hadas. Sedangkan basuhan kedua dan ketiga itu tidak mengangkat hadas, tapi sunnah. Wasuratuha kal haslatil awal. Dan dia sama bentuknya itu dengan basuhan yang pertama. Karena menghilangkan najis itu pada basuhan pertama itu sudah mengangkat hadas, mengangkat hadas. Tapi kalau najis, kalau membuang najis misalnya, maka dia buang dulu najisnya. Seperti itu. Nanti ada bab tersendiri tentang najis. Wa ada surati izalatin najasah. Adapun perbuatan yang sama dengan menghilangkan najis adalah kal khaslati saniyati wassalasati fi izalatin najasah. Sama. Perbuatan yang sama dengan menghilangkan najis itu adalah basuhan kedua dan ketiga pada saat mengangkat najis, menghilangkan najis. Fa innahuma lam tuzila najas, karena kedua basuhan ini bukanlah menghilangkan najis. Basuhan yang pertama itu tadi menghilangkan najis. Wa suratuha kal khaslatil ula, yaitu karena najis itu sudah hilang pada basuhan yang pertama. Muqasidut taharah, adapun bentuk-bentuk daripada taharah ini terbagi menjadi 4, yaitu al-wudu, berwudu, wa huslu, mandi besar akibat berhubungan suami istri atau keluar mani, ihtilam, wa tayammum, bertayamum, wa izalatun najasah, mengangkat najis. Maka yang dimaksud dengan taharah itu bentuk-bentuknya berwudu, mandi wajib, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis, itulah yang disebut dengan taharah. Wasailut taharah, dalam melakukan taharah ini kita perlu alat, media. Asya'u allati yutahharu biha arba'. Ada 4 macam media yang bisa kita gunakan dalam melakukan taharah. Yang paling sering mudah al-ma'i, yaitu air. Idza kana tahura, jika air itu suci dan mensucikan, atau biasa kita sebut dengan air mutlak. Kemudian turab, yaitu tanah. Idza kana tahiran tahuran khalisan lahu khubar. Tanah yang kita gunakan untuk bersuci itu adalah tanahnya yang suci. Jangan tanahnya terkena najis juga, ya sama aja. Tanahnya yang suci dan ada mengandung debu. Kemudian dubar, yaitu alat untuk menyamak kulit. Iza kana hirrifan yanzi'ul fadalati 'anil jilid, yaitu ada ketentuan daripada alat penyamak itu seperti rasanya bisa pedas atau yang penting dia alat menyamak itu bisa memisahkan atau menghilangkan sisa darah atau sisa daging. Dan perkara ini yang bisa membuat kulit itu membusuk seperti bisa garam,
Sama seperti kita memakai tali pinggang yang terbuat dari kulit buaya. Itu kan buayanya udah nggak ada. Maksudnya kulitnya aja yang kulit buaya. Daging buaya itu udah disamak duluan. Maka dia halal untuk kita pergunakan dalam ibadah. Namun sulit bagi kita untuk membeli tali pinggang yang terbuat dari kulit buaya dengan mempertanyakan kepada penjualnya, "Bang, apakah ini udah disamak?" Maka jawabannya, "Ya wallahu a'lam." Tergantung produksi, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi itu tadilah alat yang bisa digunakan untuk taharah itu salah satunya, suci itu salah satunya ya alat untuk penyamak. Kemudian yang keempat, hajarul istinja, batu yang dipergunakan untuk istinja. Idza kana qali'an, maka batu itu kalau dipakai untuk mengangkat, untuk melakukan istinja, maka batu itu punya syarat. Syaratnya idza kana qali'an, kalau batu itu harus agak kasar, jangan seperti kaca, keramik. Keramik ada yang lembut ya, maka dia sulit untuk mengangkat hadas najisnya itu tadi. Batu yang agak kasar, karena dengan kasarnya itu akan tertarik najisnya. Jami, dan bendanya harus padat. Tahiran, bendanya harus suci. Ghaira muhtaraman, jangan sampai alat batu kita gunakan untuk cebok, untuk istinja, tapi dengan batu yang dimuliakan. Misalnya batu cincin, yang dipergunakan batu cincin itu ada di dalamnya kalimat-kalimat Allah, atau tidak dengan batu yang semisal dengan batu, benda yang dianggap bisa untuk melakukan istinja seperti tisu, dipersamakan dengan kertas. Di dalam kertas itu ada tulisan Allahu Akbar, atau ada tulisan ilmu agama atau ilmu pendidikan, maka itu adalah sesuatu yang dimuliakan secara syariat dan tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Maka dari sebab itu, ini tentu memperhatikan situasi dan kondisi tertentu. Nah, pada situasi dan tertentu ada lagi pembahasannya. Selanjutnya, wasailu wasilatil isnan, ada perantara-perantara untuk menjelaskan permasalahan tentang mengangkat najis ini. Al-ijtihadu al-awani, itu maksudnya adalah ada suatu wadah yang digunakan, atau awani itu wadah yang digunakan untuk melakukan istinja. Pendek katanya, perangkatnya yang menghasilkan itu ada 4. Alas di atasnya adalah ijtihad, dan ada beberapa wadah atau awani. Saya rasa sekian untuk tentang taharah. Ya, saya rasa selesai satu halaman kita sudah membahas tentang kitab taharah. Di halaman berikutnya kita akan membahas babul ma'i, yaitu bab tentang air.